Kalau mau nuduh orang dalam, kalau orang dalam yang ngelakuin mungkin bersifat politik. Itu aja. Kalau orang luar yang ngelakuin juga bersifat politik. Berarti kalau kita berbicara ke ranah politik, berarti ada yang tidak suka dengan kepemerintahan Malaysia yang sekarang yang dipegang sama Tan Sri Muhyiddin. Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada Cak Lonjong di sini. Salam lonjong. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman tahu di video yang sebelumnya saya membahas tentang berita dari Al Jazeera ya. Di video yang pertama saya mengungkap ada beberapa kemungkinan dan saya menyimpulkan ada 3 kemungkinan. Dan di video terbaru saya juga bisa menyimpulkan ya. Semakin saya mengikuti berita Al Jazeera ini ya, lama-lama saya bisa menyimpulkan ada 2 kesimpulan. Tapi itu tidak lebih tidak kurang hanyalah kesimpulan dari Cak Lonjong sendiri ya sebagai orang Indonesia. Karena kebenaran yang pasti belum tentu juga, karena itu semua hanyalah kesimpulan semata-mata yang hanya bisa saya analisa secara pribadi ya. Yang bisa saya analisa menurut apa yang saya terima informasi dari berita yang ada di internet. Tetapi saya juga agak penasaran ya. Jadi penasaran itu bahasa umumnya itu adalah rasa ingin tahu yang sangat besar ya terkait dengan kasus ini ya antara Al Jazeera sampai Facebook juga seolah-olah ada sedikit konspirasi ya untuk menutupi informasi yang ada di Malaysia. Akhirnya saya berpikir apakah Facebook juga melakukan konspirasi juga untuk menutupi informasi keberhasilan Malaysia ketika menangani COVID-19. Oke teman-teman, di sini saya akan menghubungi salah satu sahabat saya ya. Sahabat juga sudah saya anggap seperti saudara dikarenakan orang yang pertama kali menjemput Cak Lonjong di airport adalah beliau ya. Orang yang sekiranya Cak Lonjong selalu repotkan ketika selama berada di Kuala Lumpur adalah beliau juga, karena saya juga diberi tempat menginap juga ya di macam-macam lah. Saya tidak bisa membalas budi saudara saya tersebut ya. Langsung saja kita hubungi, ada Genzer Production. Halo, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Pagi-pagi dah call. Kenapa Cak? Wah, pagi-pagi. Ada masalah? Pagi-pagi di sana pagi ya? Jam segini ya? Ya di sana. Ya di sini pagi. Saya di ini UK. Oh, ini ya. Salah satu pembohongan publik yang benar-benar terasa sekali. Di UK dari mana coba? Itu green screen tuh belakang lu tuh. Ini nanti boleh ya? Aku edit green screen-nya, aku edit seolah-olah lu di UK gitu, bisa ya? Bisa pastinya ini. Enggak bisa lah. Bisa. Karena bau gua udah keluar di sini. Bro, gua mau ngucapin makasih sebelumnya ya. Lu dulu gua repotin ketika berada di Kuala Lumpur. Gua bener-bener terima kasih banget sama lu ya. Nggak ngerepotin lah. Ngerepotin. Masa sih? Biasa aja. Masa? Cuman nggak ngerepotin, cuman menyusahkan. Nggak ngerepotin, cuman menyusahkan. Nggak bercanda. Bercanda. Ya itu kan ungkapan hati lu kan sebenarnya. Iya, benar. Tapi itu kan first time gua pertama kali di Malaysia. Terus terang gua takut loh ketemu sama lu. Kenapa tuh, Cak? Ya karena kan wajah lu kan iras-iras mirip-mirip bukan warga Melayu sih. Malah gua ngelihatnya lu kayak warga Bangladesh itu. Warga Bangladesh yang viral tuh ya gara-gara jadi narasumbernya Al Jazeera. Gua datangnya naik kapal, Cak. Kenapa? Gua datang naik kapal dulu. Terus? Ya, gua numpang di sini, Cak. Oh, gitu. Kamu maksa gitu. Oh. Viewer lu nanti cari gua loh. Oh, berarti lu bukan warga tempatan ya? Lu Bangladesh berarti ya? Gitu, Cak. Gua orang Malaysia, Cak. Asli, Cak.
Saya sebenarnya orang Asli. Sabah. Asli teman-teman ya, warga Nah, tempatan asli. ini lu mau gua bahasa apa? Bahasa Indonesia apa bahasa Malaysia? Lu Biar nyambung. Oh, biar nyambung ya. Ya bahasa Indonesia lah. Tapi gua salut loh, Indonesia, dia lu termasuk eh salah satu orang Malaysia tetapi fasih sekali dengan bahasa Indonesia. Nah kan gua selalu nonton sinetron, Cak. Oh, pantes lu dikit-dikit baper ya orangnya ya. Raptoh? Kenapa? Kaget? Kesian banget lu ya. Memang dari kecil lu nggak tahu ya? Yang lu tuh kan anak mama. Oke, Bro. Langsung saja to the point sama pertanyaan gua Oke. ya. Kenapa gua telepon lu pagi-pagi buta kayak gini? Jadi terkait isu yang baru-baru ini viral di Malaysia, seperti yang lu tahu kan, pihak atau channel Al Jazeera ini menduduki peringkat trending Malaysia nih. Sekarang nggak tahu deh trendingnya ada berapa, 2 atau trending 3 di Malaysia. Menurut tanggapan lu adanya kasus yang dilontarkan atau fitnah yang dilontarkan oleh channel Al Jazeera ini, lu sebagai warga tempatan gimana tanggapan lu? Ya kalau aku sih sebagai warga negara Malaysia ya pasti semua akan ngerasa kecewa karena di Malaysia ini udah ngelakuin apa saja untuk kesehatan warganya atau yang orang yang duduk di negara Malaysia, tapi diberikan berita yang tidak benar. Sebenarnya tidak benar. Apa yang dikatakan itu semua tidak benar. Mereka cuma ngerekam di kawasan Pati ya, benar. Ada penangkapan karena mereka nggak ada identiti yang sah. Cuman itu bukan hanya di situ, karena di situ kan udah PKPD, perintah kawalan pergerakan diperketat. Jadi di mana-mana di negara Malaysia, jika PKPD itu semua dikurung, baik warga negara Malaysia ataupun warga negara asing. Tapi di Al Jazeera mereka melaporkan hanya warga negara asing yang digituin. Ada double standard mereka bilang gitu. Jadi sebagai rakyat Malaysia kami nggak nerima karena ya kecewa gitu. Jadi seolah-olah kita sebagai bukan warga Malaysia itu menangkapnya apakah benar Malaysia ini rasis? Ya benar. Akhirnya Ya, terbentuk opini seperti itu akhirnya kan? Benar. Kalau orang yang nggak ada di sini ya pasti akan gitu ya Malaysia. Masa orang asing ditindas? Itu kalau bukan warga negara Malaysia yang berada di sini. Cuman kalau yang ada di sini pasti kecewa karena kita tahu apa yang akan ditanggapi oleh orang luar gitu. Iya betul. Padahal kerajaan Malaysia sudah ngelakuin apa saja untuk semua, bukan warga Malaysia saja, karena warga negara asing di sini juga dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Betul. Ada beberapa video juga, ada video dari Mat Saleh kan, betapa takjubnya dia dengan kepemerintahan kerajaan Malaysia yang sekarang kan. Jadi sampai-sampai warga asing pun juga ditanggung biayanya. Ya. Biaya perobatan COVID-19, tes dan segala macam. Betul. Lalu Bangla ini yang menjadi narasumber di video Al Jazeera ini gimana nasibnya, Bro? Apakah statusnya masih buron atau sudah tertangkap atau bagaimana? Sejujurnya ya, Cak ya, video yang dari Al Jazeera itu gua nggak nonton sama sekali. Cuman gua nonton yang pendeknya aja yang di-post viral di Malaysia. Karena gua nggak mau nonton hoax. Jadi sejujurnya Bangla yang ada di dalam video itu statusnya mungkin pekerja, tapi nggak tahu dia adalah warga asing yang punya dokumen atau yang sah di sini. Tetapi dia di Malaysia kan, dia kan berada di Malaysia kan dia? Ya dia di Malaysia, ya benar, dia di Malaysia. Terus sekarang statusnya apakah sudah tertangkap atau masih berkeliaran buronan? Masih belum ada berita, tapi setakat yang gua tahu masih belum ditangkap, bro. Bukan ditangkap, mau dipenjara. Pihak kerajaan Malaysia ataupun pihak berkuasa ingin beliau tampil sendiri memberi penerangan kenapa membuat kenyataan yang begitu. Karena kenyataan yang diberi adalah palsu. Iya. Tapi kalau berbicara seperti itu fitnah, dan fitnah itu nggak main-main, bukan 1 2 orang, tetapi seluruh
pihak masyarakat benar. Malaysia sepertinya rasa-rasanya difitnah. Itu urusannya gede loh itu bro, negara, karena menyangkut negara karena itu kan. Bener juga ya. Jika kamu mendengar informasi ini kan ada salah satu channel dari Mat Saleh juga kemarin sempat viral ya. Channelnya namanya nih Other Side of the Dirt. Nah dia ini juga mengupload sebuah video juga tentang bagaimana Malaysia menghadapi COVID-19 dan ini diupload di Facebook. Tetapi realitinya ternyata beberapa hari kemudian Facebook ini menghapus dengan alasan false and misleading. Video tersebut adalah video palsu dan menyesatkan. Tanggapan lu gimana nih? Karena gue mikirnya seolah-olah Facebook ini apa ya, ikut-ikutan seolah-olah untuk menutupi keberhasilan Malaysia menangani COVID-19. Kalau lu tanya tanggapan gua ya tentang Facebook, itu gua nggak bisa ngasih apa-apa tanggapan sih. Cuman apa yang gua bisa kasih itu mungkin banyak perkara. Kenapa Facebook blok? Mungkin ada yang report. Oke. Itu satu. Kalau video rame-rame report pasti di take down oleh Facebook. Oke. Atau yang kedua yang kayak lu bilang tadi kayak ada konspirasi. Tapi gua nggak bisa nuduh sih. Karena ya siapa-siapa aja bisa diblokir oleh Facebook. Kita nggak tahu apa ada konspirasi ataupun di-report oleh orang lain yang dengki sama kejayaan Malaysia gitu aja. Iya, karena kenapa sih gua mikirnya seperti itu? Karena waktunya ini sepertinya agak bersamaan dengan berita Al Jazeera. Lalu beberapa hari kemudian ada berita dari channel Other Side of the Truth itu tentang video dia dihapus oleh Facebook. Itu akhirnya memberi satu kesimpulan, apakah jangan-jangan Facebook seperti itu? Iya sih. Kalau kita bertanggapan, kita bisa tanggapan apa aja. Cuman ya kalau mau netral sih ada dua sebab. Kalau di report atau emang ada konspirasi di sebaliknya. Karena ya kejayaan Malaysia ini bukan hanya Malaysia saja yang meraihkan, seluruh dunia. Jadi pasti akan ada yang mungkin lah. Gak nuduh ya, gak nuduh. Pasti akan ada yang iri hati atau dengki, benar ya. Oke. Ngopi itu. Ngopi, silakan. Oh ya. Dia ngopi, saya juga ikutan ngopi dulu. Nah, kalau menurut lu nih, di video sebelumnya gua sempat menyimpulkan ada beberapa kemungkinan ya, dan video terbaru gua ada ambulans lewat. Dan video gua yang terbaru, gua menyimpulkan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang dalam, yang kedua adalah orang luar karena ingin menjatuhkan kejayaan Malaysia. Kalau saya boleh bertanya nih, lu sebagai warga tempatan, dari dua kemungkinan itu mana yang lebih besar kemungkinannya? Kalau gua sih dua-dua. Kalau ada orang dalam pun mungkin berniat politik. Gua nggak tahu sih. Gua nggak mau nuduh. Karena gua bersifat netral sih di sini. Kalau mau nuduh orang dalam, kalau orang dalam yang ngelakuin, mungkin bersifat politik. Itu aja. Kalau orang luar yang ngelakuin juga bersifat politik. Berarti kalau kita berbicara ke ranah politik, berarti ada yang tidak suka dengan kepemerintahan Malaysia yang sekarang yang dipegang sama Tan Sri Muhyiddin. Ini bukan, ini cuma opini gua ya, bukan apa yang gua bilang itu benar. Boleh, silakan. Karena kalau lu bilang mungkin ada yang nggak suka sama kepimpinan Muhyiddin Yassin Benar, lu bilang gitu. Ya emang ada aja sih, karena lu tahu sebelum pandemi ini berlaku, itu kan ada peralihan kuasa yang tiba-tiba. Iya, secara mendadak itu. Dan itu mengagetkan ya, itu. Secara mendadak. Jadi kalau lu mau bilang semua suka itu nggak mungkin semua suka, karena pasti jika ada yang memerintah pasti ada yang membangkang. Cuman gua nggak bisa nuduh sih. Ini ulah dari dalam atau ulah dari luar. Tapi kalau ulah dari luar juga, ya bersifat politik juga sih. Mau menjatuhkan negara Malaysia gitu aja. Kalau kita berbicara di area luar ya, luar Malaysia, menurut lu siapa kira-kira? Apakah ini negara? Apakah ini organisasi? Ya mungkin organisasi sih. Karena gua nggak tahu musuh Malaysia ini siapa, nggak tahu.
Karena gua nggak tahu, gua nggak bisa nuduh sembarangan, nggak angan-angan juga gua lebih ke kalau ada konspirasi di sebalik kejadian ini, gua lebih ke orang di dalam negara sendiri. Kalau orang di luar sih, gua nggak bisa nuduh gitu. Jadi menurut lu ini Cuman nggak tahu lah kalau ini emang Al Jazeera ngelakuin ini karena mengejar view, nggak tahu juga sih. Mungkin bukan konspirasi, cuman kepentingan sendiri gitu. Oke, tapi memang sih view-nya itu banyak sekali dan Ya, benar. komentarnya ditutup, dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Ya, benar. Jadi menurut lu ini benar sebuah konspirasi ya menurut lu? Ya, ada dua, konspirasi atau kepentingan channel itu sendiri atau media itu sendiri, Al Jazeera. Karena ini kayaknya udah di planning bagus sekali. Karena gua dengar kemarin yang Pati ya, lu tahu Pati kan? Mereka warga asing yang nggak punya dokumen. Iya, oke. Itu apa yang gua dengar kemarin yang dilaporkan, ada kru dari media tersebut juga menyamar sebagai Pati, meletakkan kamera kecil. Gua nggak tahu sih kalau sahih atau enggak, cuman gua ada baca berita itu. Jadi kalau benar itu berlaku, ini emang ada niat buruk memburuk ke Malaysia gitu. Oke. Dan gua nggak tahu ini konspirasi apa untuk kepentingan media itu sendiri. Kalau konspirasi ya pasti ada orang di belakangnya itu. Oke, Jap. Pertanyaan selanjutnya ini saya jadi tertarik. Lu kan berarti sebelumnya sudah tahu tentang channel Al Jazeera kan? Sebelumnya udah tahu kan? Benar. Apakah sebelum berita ini dia pernah memberitakan Malaysia dengan hal-hal yang mungkin buruk sebelumnya? Pernah nggak? Ya kalau berita sih Al Jazeera ini emang setiap hari memberitakan semua hal yang ada di Asia Tenggara juga sih, bukan setakat Malaysia. Cuman kalau hal negatif itu pernah juga. Pernah ya? Tentang Sebelumnya pernah nggak tahu berarti? sih negatif apa positif. Yang berita-berita politik Malaysia lah yang bikin warga kecam sana sini gitu. Ya pernah juga. Kalau lu lihat di channelnya ya ada. Iya. Berarti sebelumnya pernah melakukan hal itu, cuman tidak separah yang sekarang ya. Yang sebelum ini mungkin bisa ada yang menyokong, ada yang enggak, karena yang kasus sebelum ini tujuannya ke individu. Oke. Gua nggak mau nyebutin siapa ya. Tujuannya ke individu. Jadi individu yang kalau orang nggak suka dia ya pasti sokong lah apa yang dilakuin. Cuman kalau yang suka pasti lu ngapain sih campur-campur urusan politik negara gua gitu. Cuman yang sekarang ini menjurus kepada seluruh negara. Maruahnya negara Malaysia. Mereka memfitnah seakan-akan Malaysia ini nggak punya rakyat yang punya hati, nggak? Lu tahu nggak? Benar. Jadi Kita seolah-olah di sini benar. itu kalau lu lihat video, udah nonton videonya yang Bangla itu. Yang Bang ini gue sama-sama kayak lu. Jadi sebisa mungkin setelah itu video muncul di trending, gue nggak lihat males gue cuma lihat di Facebook aja. Dia kasih tahu media mereka dianaktirikan gitu. Mereka orang asing kayak ada double standard. Pengurusan untuk warga asing nggak becus gitu. Jadi sampai kan mereka mau temui teman aja nggak bisa, sampai nangis gitu. Emang mereka siapa? Karena kami warga Malaysia juga nggak bisa ketemu siapa-siapa. Iya, sama ya sebenarnya nasibnya itu sama gitu loh. Ya benar. Kami mau ke keluarga juga nggak bisa tukar-tukar rumah, nggak bisa nongkrong, nggak bisa melepak kalau di sini. Nggak bisa kemana-mana. Jadi itu semuanya sama, bukan hanya mereka. Jadi yang dilaporkan Al Jazeera itu cuman warga asing yang digituin. Kan nggak adil itu. Iya betul. Tahu nggak lu temen kita Kailan Salam yang askar itu? Dia kan Ya, bertugas di Taiping, Perak. Nah, rumah dia ada di Kuala Lumpur. Ketika istri dia melahirkan ya, sampai bayinya keluar, dia nggak bisa ketemu sama istrinya lo coba. Ya benar bro. Iya kan?
Bener juga ya. Sama juga kalau di Malaysia kalau ada kematian yang di jauh, itu kalau lu ada surat yang sah dari dari kantor polis, balai polis, lu bisa nyebrang. Cuman nggak bisa bawa anak. Oh gitu. Iya. Lu bisa sendirian atau sama pasangan lu aja gitu. Jadi oke. ini semua sama dikurung. Bukan hanya warga asing, bro. Oke, benar. Oke bro, misal jika pelaku atau dalang provokator di balik ini semua sudah ketemu, diamankan oleh pihak berwajib Malaysia, lu sebagai warga tempatan Malaysia, apa ini hukuman yang pantas untuk pelaku di balik ini semua? Kalau menyebut soal hukuman, gua sih nggak tahu sih hukuman apa yang patut. Cuman kalau bagi gua rakyat Malaysia ya, pasti gua mau yang hukuman seberat-beratnya dikasih ke mereka pelakunya. Misalnya Cuman, apa ya? Gua orang Indonesia. Hukuman seberat-beratnya menurut versi lu di Malaysia itu seperti apa contohnya? Ya kalau mereka bukan warga negara, mereka harus diusir, nggak di-ban terus dari negara ini karena mereka kesini mau kerja. Tapi mereka menyebar fitnah. Jadi ngapain lu simpan lagi? Ngapain lu simpan, lu ban aja semua hidup, nggak bisa masuk lagi ke sini. Itu bagi gua sih. Kalau orang dalam, ulahnya orang dalam negara ya, pasti gua mau mereka di penjara ya. Penjara semaksimumnya lah. Karena mereka menjual maruah negara juga gitu. Betul. Istilahnya berkhianat negara, emang khianatin negara Ya. sendiri ya. Ya karena itu khianat negara ini sangat halus, bro. Kalau seorang mengkhianat negara bisa terjual gitu. Paham nggak? Betul. Dulu gitu juga. Zaman-zaman kita dijajah itu pasti pengkhianat ini muncul. Jadi mereka muncul karena itu kita lemah ketika dulu kena pengkhianat gitu. Berbalik undang ya, terserah undang-undang Malaysia sih. Malaysia ada undang-undang sendiri, mungkin ada hukumannya. Gua harap Malaysia dapat menangkap siapa pelakunya itu. Oke. Terus berbicara tentang pengkhianat bangsa tadi ya, lu nggak nganggap gue sebagai pengkhianat bangsa kan? Karena banyak sekali komentar Cak Lonjong ini ngapain sih selalu bahas Malaysia? Cak Lonjong ini pengkhianat negara Indonesia deh kayaknya. Kalau lu gimana responnya? Enggak, bro. Kalau gue sih, lu membahas siapa kayak ini balik lagi ya ke masalah Malaysia Indonesia ya. Ini kita bebas ya. Bebas. Kalau lu membahas warga Amerika, lu membahas warga Jepun kayak betul. Gua rasa lu nggak bakal dicop pengkhianat bangsa. Iya. Cuman lu membahas Malaysia, bro. Iya. Sama juga gua di anehnya. sini, gua membahas Indonesia. Jadi itu permasalahannya, bro. Karena gua berterima kasih lah wujudnya YouTuber kayak lu, kayak teman-teman kita yang lain. Oke, ya. Kalau walaupun enggak se-famous YouTuber yang lain, tapi lu tetap ada visi untuk mereka tahu bahwa Malaysia sama Indonesia itu enggak berantem, bro. Iya. Kayak di media sosial ini. Sebenarnya saudara lah. Terbukti loh, Rek. Asal kalian tahu, ketika saya berpamitan untuk pulang ya, Genzer ini nangis-nangis coba. Gua nggak dibolehin untuk pulang. Lu jangan pulang lah, Cak. Gua masih kangen sama lu gitu, teman-teman. Nah, ini fitnah nih. Serius, lu kan nangis-nangis waktu itu. Fitnah lu, bro. Oke. Lu temenan ya sama Bang La itu ya? Loh, saya bukan temenan sama Bang La. Gua malah mikirnya apakah lu jangan-jangan ada keturunan Bang La atau temennya Bang La, karena mirip bukanya sama lu. Sama-sama punya brewok jambang gitu kan. Oke, Genzer. Untuk yang terakhir ya, pertanyaannya yang terakhir, bukan pertanyaan sih sebenarnya, tapi lebih ke harapan lu sebagai warga negara Malaysia dengan adanya masalah ini ya. Harapan lu ke depannya ini apa untuk negara Malaysia? Ya, harapan gua sih kalau mau menutup mulut orang itu nggak bisa. Lu sendiri mau nutup mulut jiran lu juga payah kan? Apalagi berkait negara. Lu mau nutup mulut siapa-siapa juga nggak bisa. Yang paling penting kita satu negara, rakyat Malaysia ya. Gua ngomong bahasa Malaysia ya.
bahasa Malaysia ya. Oke, silakan. Kalau bagi aku benda ni tak boleh. Kita nak tutup mulut orang pun tak boleh. Sebab nak tutup mulut jiran, nak tutup mulut siapa pun tak boleh. Yang dengki kita tak boleh. Cuma apa yang aku harapkan, kita sebagai rakyat Malaysia bersatu padu lah. Bersatu padu kalau melibatkan negara, melibatkan maruah negara, melibatkan apa sekalipun, politik tolak tepi, kita bersatu padu untuk melawan siapa yang merosakkan nama negara, maruah negara kita. Itu yang paling penting. Kalau bab politik memang kita akan ada perbezaan pendapat, perbezaan kuasa, perbezaan pemimpin. Tapi kalau bab negara, seperti yang baru-baru ni ada masalah jatah negara, itu harus kita harus pertahankan lah. Sebab itu tak ada kena-mengena dengan politik langsung. Macam jatah negara ataupun macam sekarang ni fitnah terhadap negara. Tak ada kena-mengena dengan politik pun. Aku harap kita dapat bersatu padu untuk melawan siapa di sebalik fitnah ni. Itu saja. Cik, aku cakap lagi. Okey. Siapa di balik semua pelaku nih? Saya harap gimana bahasa Melayunya? Astagfirullah. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan pakai bahasa Indonesia ya. Semoga apa yang diharapkan sama Genzer dan semua rakyat Malaysia mudah-mudahan bisa tercapai, pelakunya segera tertangkap, siapa dalangnya, kenapa dia berusaha atau alasan apa dia kenapa menjual maruah negara ya. Betul seperti itu ya. Benar. Oke teman-teman, saya juga berharap untuk siapapun di balik ini semua ya, entah itu dalang, provokator atau mungkin siapapun itu, saya harap semoga cepat tertangkap dan bisa memberikan klarifikasi kenapa dia dengan tega-teganya menjual maruah negara. Jika itu orang dalam, jika itu orang luar atau penduduk asing, saya juga ingin tahu apa maksud dia, klarifikasi dia berusaha menjelek-jelekan negara yang sudah dia tempati untuk bekerja ya. Oke Jan, ada kata terakhir yang mau lu ucapin? Yang harapan gua sih gitu, sama. Kalau lu udah tinggal di negara Malaysia, kami semua welcome sih. Nggak pernah ada masalah sama warga asing kayak apa kayak. Yang penting lu punya lu punya apa ya? Gua mau bilang ya. Oke. 3, 2, 1. Yang penting lu punya dokumen yang sah. Ya enggak ngerepotin warga negara ya, enggak ngerepotin kerajaan Malaysia, itu udah oke. Karena terbukti ya, kami di sini itu welcome banget sama semua orang. Jadi mungkin karena kebaikan welcome itu sih mereka enggak menghargai sama sekali. Itu saja untuk warga luar ya. Untuk warga negara yang nonton, kita semua perlu bersatu. Tak kira apa bangsa sekalipun, engkau ada IC biru, kau warga negara, kau wajib pertahankan negara engkau, Malaysia. Tak ada siapa yang nak pertahankan negara engkau kecuali engkau sendiri. Itu je. Oke, siap. Dan kali terakhir Acak, bisa nggak aku request? Bisa nggak aku request? Oke, mau request apa lu? Karena istri gua ya juga selalu nonton channel lu. Kemarin. Ya benar. Serius? Karena kemarin, ya benar. Wah. Karena berarti istri lu ngefans gua berarti ya? Mungkin naksir juga sih. Bercanda bercanda. Maksud sama oke, siap. Lu mau nyampein apa sama istri lu? Kemarin dia ngasih gua surprise. Gua ngomel-ngomel. Lu bangun lu, di bawah ada barang sampai. Gua beli ini, gua bilang, lu beli apa lagi sih? Bukan kemarin lu udah beli, lu ke bawah aja. Gua ke bawah, malah surprise buat gua. Gua kan bersalah. Jadi gua nggak tahu gimana. Gua nggak tahu gimana mau terima kasih. Jadi mungkin dia akan nonton video ini. Jadi gua mau bilang terima kasih ya Eli Suharni karena memberikan surprise ini buat aku. Oke, coba lihat gua. Istimewa. Gua udah makan sih coklatnya. Di sini ada uang-uangnya juga. Uang. Jadi coklat. apa-apapun. Lu nggak ngasih gua nih. Apa-apapun makasih ya. Terima kasih sayang. Cek. Modus.
Tumpang channel, channel. Berarti lu ulang tahun ya berarti ya kemarin? Tahun 29 Juni kemarin, cuman surprise-nya ini datang waktu 7 hari bulan. Telat. Telat, Bosnya tak apalah. telat, gitu. Tak apalah. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali kan? Ya, nggak ada sama sekali ya. Nah, thank you Jen, udah gabung, udah sekali lagi terima kasih lah pokoknya ya. Itu tadi apa yang gua omongin, apa yang aku bilang tadi itu semua hanya opini diri sendiri ya, bukan melibatkan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang nggak suka, gua mohon maaf. Kalau ada yang suka, jangan ambil bulat-bulat apa yang aku cakap. Sebab semua tuh apa yang aku rasa itu aja. Oke? Thank you, Cak. Oke, gua juga terima kasih sukses selalu untuk Ginger Production. Salam buat bini lu ya. Dan salam untuk semua keluarga lu. Semoga lu sukses dan semoga Malaysia aman, jaya selalu, sejahtera selalu ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Sebelum saya pamit, saya minta maaf bila ada kesalahan kata dari awal video sampai di akhir video. Jangan lupa subscribe di channel Ginger Production. Akhir kata, saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Dadah.